Kita masih di bulan Januari dan ini adalah minggu yang terakhir. Dan itu berarti kita masih dalam tema besar yaitu Click Start. Karena memang untuk bulan Januari ada banyak awal baru ya. Semua orang lagi click start, memulai sesuatu yang baru. Dan di dalam tema yang besar, masih dalam tema yang besar ini, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mind of Starters. Pikiran dari pemulai, bukan pemula, tapi pemulai. Orang-orang yang mau memulai sesuatu. Jadi kita harus punya pikiran yang benar ketika kita memulai sesuatu. Ketika kita berniat memulai sesuatu atau melakukan sebuah perubahan, khususnya ketika memasuki tahun 2019 ini, tentunya setiap kita punya harapan bahwa kita akan berhasil meraih semua target, semua impian yang kita rindukan pada waktu kita memulai sesuatu itu. Amin, saudara. Nah, mungkin kita berimajinasi dalam pikiran kita tentang bagaimana hal tersebut terjadi. Misal, kita punya kerinduan memulai untuk berolahraga pada pagi hari misalnya. Ya. Dan ketika kita memulai kebiasaan berolahraga misalnya pada pagi hari kita melakukan olahraga lari pagi misalnya saudara ya. Maka di pikiran kita mungkin waktu kita punya kemauan lari pagi seperti ini. Ya, kita merasa badan kita sudah kurus, perutnya hilang. Lalu kita lari dengan bersimbah keringat. Lalu kita kena sinar matahari pagi, itu ada matahari pagi ya. Wow, keren sekali ya. Itu di pikiran kita. Begitu luar biasanya memulai lari pagi. Tapi ternyata di dalam realitanya itu beda. Jauh dari semua yang kita pikirkan. Nah, realitanya seperti apa? Nah, sekarang coba ditampilkan realitanya. Nah, seperti ini. Beda banget, kenapa? Ternyata bangun tidur pagi hari itu apa? Susah sekali. Kita ngantuk. Jangan-jangan beker kita udah setel, kita matiin, kita panjangin 15 menit. Udah bunyi lagi, kita matiin 15 menit lagi. Dan kita melihat wajah kita begitu kusut, gak sesegar dalam bayangan kita. Jadi ini kita melihat antara dalam pikiran dan realitanya itu ternyata berbeda sekali. Atau contoh yang lain, misalnya kita punya sebuah proyek sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu untuk menyelesaikan paper atau menyelesaikan skripsi atau tesis. Nah, di dalam pikiran kita mau melakukannya dicicil. Kurang 3 bulan udah mulai, kurang 2 bulan tambah keras lagi. Mendekati, wah itu yang paling hebat kita kerja. Nah, dalam pikiran kita seperti ini, saudaraku. Coba ditampilkan. Nah, bagus kan? Jadi ada peningkatan. Itu di dalam apa? Pikiran kita. Tapi dalam kenyataannya ternyata kita malas. Kurang 3 bulan masih lama. Kurang 2 bulan masih lama. Akhirnya kurang sebulan juga masih lama. Kurang seminggu baru nyadar. Maka grafiknya seperti ini. Nah gitu saudaraku. Zut langsung. Itu habis-habisan. Ya. Dan itu kita alami semua. Betul nggak? Saya pun waktu kuliah seperti itu. Padahal kita udah tahu ujian akhir kurang 3 bulan. Tapi saya nggak nyicil. Padahal bukunya tebel-tebel dan ada 10 misalnya. Kurang 2 bulan, tenang. Kurang seminggu baru mulai nyicil segini. Baca. Kurang semalam masih segini. Wow, ini udah jam 12 malam. Jam 7 pagi udah ujian. Lalu apa yang kita lakukan? Teman-teman bilang, udah yang tinggal segini kita bakar aja. Abunya kita campur dengan air. Airnya kita minum katanya. Saya nggak tahu ilmu dari mana, ini joke saja saudaraku. Tetapi seringkali orang melakukan seperti itu. Kita seringkali gagal mencapai hal-hal yang kita targetkan. Nah, apa penyebabnya? Saya merenung, kenapa ya? Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan,
kita seringkali gagal karena kita tidak punya manajemen. Istilah kerennya itu manajemen. Istilah gampangnya ya kita mesti atur kan. Kita mesti mengatur waktu kita, sumber daya kita, dan manajemen itu luas. Saya ingin kita fokus kepada goal management atau manajemen mencapai goal. Saudara mungkin berkata begini, ini kok khotbahnya tentang manajemen. Kita kan mestinya diajari bagaimana kita berdoa di awal tahun. Karena doa besar kuasanya, betul. Kita mestinya diajari bagaimana kita penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, nggak salah. Cuman di dalam gereja saya melihat orang-orang yang ngomong seperti itu ternyata nggak berdoa. Dan orang-orang yang seperti itu yang katanya kita harus penuh Roh Kudus, ternyata orang yang percaya mujizat membuat kita akhirnya tidak bekerja dengan baik. Kalau disuruh belajar, ayo belajar. Nanti Tuhan kasih pewahyuan. Wow. Akhirnya apa? Kita sebetulnya males. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang sama saudara, sebagai anak Tuhan, kita memang wajib berdoa. Yang setuju bilang amin. Kita wajib mengandalkan Tuhan. Kita wajib penuh Roh Kudus. Supaya kuasa Roh Kudus memimpin kita setiap hari di dalam kita bekerja. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Tapi janganlah karena kita bilang soal doa, soal penuh Roh Kudus, kemudian kita jadi malas. Karena ternyata firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang penuh Roh Kudus harusnya disiplin. Betul gak saudara? Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang suka berdoa, harusnya kehidupannya lebih baik, bekerjanya lebih baik, berdisiplin dan mengatur semua pekerjaannya dengan baik. Coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 40. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu harus berjalan dengan apa? Baik dan teratur. Makanya saya percaya saudaraku, kita bukan hanya mengajar jemaat berdoa. Bukan hanya mengajar jemaat penuh Roh Kudus. Tapi kita mengajar jemaat kalau jemaat suka berdoa, makin dekat Tuhan, makin penuh Roh Kudus. Mestinya mengerjakan apapun, kita mengerjakan dengan excellent. Yang setuju bilang amin. Kita mengerjakan lebih teratur. Makanya dalam gereja kita mengaturnya dengan baik. Ibadah mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Pendeta khotbah dikasih jamnya. Jadi pendeta gak bisa ngalor ngidul ngomongnya. Waktu saya sisa 31 menit nih. Artinya waktu saudara juga dihargai. Dan kita mau semua ibadah berjalan dengan baik. Nah seringkali yang membuat kita gak bisa mencapai target kita dan goal kita. Karena kita tidak punya ilmu memanage waktu kita dan sumber daya kita. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama saudaraku. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita manage, apa yang harus kita atur supaya tahun ini setiap target saudara tercapai. Setiap kerinduan saudara tercapai. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bekerja ada target dari bos lebih dari target itu. Semua tercapai. Karena apa saudaraku? Kita berdoa pasti. Kita mengandalkan kuasa Tuhan pasti. Tapi ada 3 hal yang juga menjadi tugas kita untuk di-manage dengan baik. Apakah semua siap belajar firman Tuhan hari ini? Mari kita mulai. Yang pertama. Yang pertama yang harus diatur adalah, nomor 1 adalah setting priorities. Kita harus men-set prioritas. Kita harus menyusun prioritas kita. Nah seringkali kita mengalami yang namanya kecapean yang luar biasa. Dan kebingungan yang luar biasa dalam mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Karena kita nggak menyusun prioritas. Semuanya terasa penting, betul nggak? Pernah nggak saudara bingung, ini penting, ini penting, ini penting. Nah kenapa ini penting semuanya? Karena kita nggak ada prioritas. Kalau bicara prioritas secara umum ya saudara-saudara ya. Dalam hidup kita. Maka saya bisa katakan nomor 1 yang harus paling penting dalam hidup kita siapa? Tuhan. Ini Tuhan nomor 1. Nomor 2, keluarga. Keluarga dong. Ada yang bilang pelayanan, betul. Tapi yang pertama kita layani siapa? Orang Papua, jauhan. Yang harus kita layani siapa? Keluarga. Setelah Tuhan, keluarga baru pelayanan atau pekerjaan.
Saudara tambah kaya tapi keluarga berantakan, anak narkoba, buat apa juga? Ini secara umum. Tapi nanti secara khusus dalam pekerjaan itu juga ada prioritas. Tapi sebelumnya kita coba baca ayatnya Filipi 1 ayat 10a. Filipi 1 ayat 10a berkata begini, supaya kalian bisa memastikan hal-hal mana yang lebih penting. Jangan semua penting. Kalau semua penting berarti nggak ada prioritas. Kalau saudara mau ada prioritas, mesti menyusun ini lebih penting. Lalu di bawahnya ini yang penting. Lalu di atasnya lebih penting apa? Yang paling penting. Paling penting, lebih penting, penting. Ting yang lain ada situ. Tapi harus kita buat. Saya sebagai gembala, kalau saya masuk kantor, di meja saya ada tulisan musik gini, pusing saya. Mesti besuk, mesti konseling, mesti mendoakan orang sakit, mesti ngusir setan. Itu waktu jemaat 100 masih nggak pusing. Ketika jemaat 1000 mulai makin banyak. Sekarang jemaat kita 17.000. Berapa banyak mesti diusir setannya coba? Kalau kita bikin organisasi supaya apa? Supaya bisa dilakukan orang lain. Nah, kalau saudara belajar ilmu leadership, maka di situ saudara akan diajarkan bahwa pemimpin yang benar hanya akan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa didelegasikan pada orang lain. Itu harus saya kerjakan. Tetapi hal-hal yang bisa didelegasikan kepada orang lain, itu kita bisa coba delegasikan. Makanya sekarang saya tidak banyak terlibat dalam besuk, konseling. Karena besuk bisa orang lain, konseling bisa orang lain. Kalau gitu apa yang tidak bisa digantikan? Saya punya tugas memberi makan jemaat. Dan saya harus berkhotbah. Kapan? Tiap minggu kedua dan minggu keempat. Ini di Central Park. Minggu pertama di Baywalk dan Prisma. Minggu ketiga di Living Wood. Tugas utama saya sekarang sebagai gembala memberi makan domba-domba. Dan ini nggak bisa didelegasikan pada orang lain. Ya ada yang khotbah, ada jadwalnya. Artinya dengan kata lain, saya harus punya prioritas. Sebab kalau saya mau mengerjakan semua, wah ini pendeta luar biasa, hebat, sibuk, all round. Semua mau dikerjain, tapi akhirnya apa? Saya tidak mencapai target yang sebenarnya ada dalam hati saya. Untuk tahun 2019 terjadi. Sama ketika saudara sebagai direktur utama, CEO misalnya. Saudara sebagai CEO, saudara harus punya prioritas. Jangan sampai saudara masuk ke kantor ya. Masuk kantor saudara. Lalu saudara taruh tas. Ternyata lantainya kok kotor. Mejanya kotor. Saya sebagai jemaat NDC diajar rendah hati. Saudara ambil pel-pelan. Saudara pel sendiri. Ambil lap. Saudara lap sendiri mejanya. Wah ini CEO yang rendah hati. Bisa ngepel dan ngelap. Saya mau tanya benar apa salah? Ya salah, kenapa? Karena saudara harus fokus dan memprioritaskan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Betul nggak saudara? Kalau ngepel sudah ada yang bisa ngepel. Itu bukan rendah hati tapi maaf rada-rada. Ya, sama seperti seorang anak muda yang bingung, mungkin saudara yang bingung. Sore-sore ditelepon sama temennya, yuk nonton yuk. Apa itu di bioskop sekarang kita lagi ada film terbaru, ini film baru, ini kita baru diputar hari ini. Film apa gitu, keren. Lalu anak muda ini stres untuk memutuskan. Kenapa? Karena rupanya besok dia mesti ujian. Sebagai seorang pelajar, kalau besok ujian dia harus apa? Belajar. Jadi dia bingung untuk memutuskan apakah dia nonton karena pertemanan juga penting, nonton juga nggak dosa. Atau dia akan belajar. Saya mau tanya sama saudara, sebagai pelajar, dia harus nonton apa belajar? Ya nggak usah jauh, nggak usah mikir lama-lama. Target goal seorang pelajar itu apa sih? Belajar. Itu harus jadi prioritas dia. Tapi kalau saudara penjaga bioskop lain targetnya. Ya seperti itu misalnya, beda kan? Nah statement saya yang penting begini, prioritasmu akan menentukan pilihanmu dalam mengambil keputusan.
Saya ulangi lagi. Prioritasmu akan menentukan pilihanmu dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Sangat penting dalam hidup kita menyusun prioritas. Dan jangan sampai salah menyusunnya. Intinya secara garis besar Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan atau pekerjaan nomor 3, pekerjaan di breakdown lagi. Apa prioritasnya? Saya yakin kalau kita susun prioritas dengan baik, maka tahun ini akan banyak perkara besar yang kita bisa raih dan target kita akan tercapai. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai impian kita, target kita? Yang kedua, stop procrastinating. Stop procrastinating, apa itu? Berhenti untuk menunda. Ada banyak orang yang suka menunda. Dan saudara berpikir bahwa menunda itu gak masalah. Tapi tahukah saudara, ada banyak target tidak tercapai. Ada banyak dalam hidup kita jadi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita punya hobi menunda. Saudara pikir dengan menunda sehari, gak ada masalah. Tapi saudara tanya sama orang dalam bidang bisnis, bidang ekonomi, apalagi forex, saham. Menunda, wow. Beda semenit aja beda saudara. Ada banyak orang menunda bukan hanya sehari, seminggu, entar deh. Makanya ada peribahasa berkata, apa yang kamu bisa kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan kamu tunda besok. Karena besok beda suasana. Besok beda dalam diri saudara sesuatu yang berbeda. Dan saudara tahu ada banyak hal yang akhirnya tidak saudara lakukan. Karena apa? Karena kita menunda. Kebiasaan menunda menghancurkan target-target kita. Di dalam Alkitab kita melihat ada seorang tokoh iman namanya Abraham. Saudara perlu tahu kenapa Abraham itu menjadi bapak orang beriman dan luar biasa diberkati. Karena ada hal-hal kecil yang kita luput dari perhatian kita. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Perhatikan firmannya, ini firman Tuhan langsung direct kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Udah tunggal yang engkau kasihi. Namanya siapa? Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba berhenti dulu. Sebelum kita baca ayat 3. Saya ingin saudara tahu suasana hatinya Abraham supaya lebih menghargai. Saya mau tanya, bagaimana perasaan Abraham ketika anaknya yang tunggal, namanya siapa tadi? Ishak, diminta untuk jadi korban bakaran. Padahal saudara tahu Abraham dapat anaknya yang namanya Ishak itu gampang apa susah? Susah. Harus menunggu berapa tahun? 25 tahun. Lahirnya pada saat Abraham udah tua, Sarah udah tua. Anak satu dan kelihatannya gak mungkin bisa punya anak lagi. Tiba-tiba Tuhan minta, berikan jadi korban bakaran bagiku. Gimana perasaannya? Saya pernah melewati masa-masa ujian iman seperti itu. Bagaimana saya harus memberikan kepada Tuhan sesuatu yang saya sayangi. Tapi itu dalam bentuk harta, uang. Atau yang paling besar yang saya rasakan rumah. Jual rumah kamu, berikan padaku. Untuk satu proyek gereja, itu rasanya bergumul. Bagaimana istri saya pun juga akhirnya bilang keberatan. Lalu saya lapor sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan saya mau istri saya keberatan. Supaya dosanya istri saya, saudaraku. Nggak gampang. Ini yang diminta bukan rumah, bukan barang, bukan uang. Yang diminta apa? Anak. Tapi apa responnya Abraham? Ayat 3. Dikatakan apa? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bayangkan ketika dia bawa anaknya.
Semua kayu bakar dibawa. Tapi nggak ada domba. Karena yang jadi dombanya siapa nanti? Anaknya. Ya mungkin anaknya nanya, mana nih kok? Udah lu gampang nak, akhirnya jalan lu. Balik, ntar lagi gua sembelih lo. Berat. Apa yang menarik? Ayat 3, kalimat pertama berkata apa di situ? Keesokan apa? Harinya. Keren nggak? Untuk kita ngasih sesuatu bisa minggu depan baru. Atau jangan-jangan bulan depan. Dia akan tanya-tanya dulu. Gimana nih Tuhan? Udah kasih anak sekarang diminta. Temennya mungkin discuss tuh. Apalagi kalau dia lapor istri. Karena ternyata Abraham waktu mempersembahkan Ishak tidak berunding dengan istrinya. Tidak berunding. Nah ini dipakai ayat untuk ada banyak pendeta ngajar. Dan ini salah dan menyesatkan menurut saya. Bilangnya kalau kalian mau memberi sesuatu. Nggak usah berunding sama istri, aneh nggak boleh. Ini kasus khusus. Kenapa saya bilang kasus khusus? Abraham tahu betul. Dia langsung dapat perintah dari Tuhan, dia udah nggak mungkin salah, nggak usah berunding dong. Bener nggak? Kecuali kalau saudara mau ngasih orang, boleh berunding. Karena itu belum tentu, karena itu bukan perintah langsung dari Tuhan. Tapi Abraham dapat perintah langsung. Abraham, kasih anakmu, itu jelas. Apalagi yang mau dirundingkan. Dan Abraham tahu persis dampaknya kalau berunding sama Sarah misalnya. Sarah, iya Abraham, kenapa Abraham? Ini anak kita yang satu-satunya kita kasih diminta oleh Tuhan jadi korban bakaran. Kira-kira gimana kalau saudara istrinya? Apa nggak langsung tinggi jawabannya? Apa? Gitu kan? Gimana sih Tuhan? Udah minta lama, nunggunya lama, dapatnya udah tua. Sekarang diminta kembali. Tuhan itu bocengli. Misal gitu saudaraku. Seperti itu mungkin. Jadi Abraham menghindari itu. Langsung bawa anaknya berangkat. Dan tidak ditunda. Kita kan lagi bicara menunda nih. Banyak kita digerakkan Tuhan. Aduh sampai nangis-nangis Tuhan. Saya akan bantu mertua saya Tuhan. Saya akan bantu tetangga. Tapi ditunda. Ntar deh. Besok suasana hati bisa lain. Setan bisa bekerja. Roh pelit bisa bangkit. Saudaraku. Dan itu bahaya. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, digerakkan Tuhan. Berunding saya rasa harus dengan pasangan saudara, dengan istri, jangan langsung. Lalu saudara langsung lakukan. Ini juga besok karena perlu persiapan loh. Karena dia perjalanan jauh, perlu bekal. Tapi dengan kata lain, tidak menunda. Ada peribahasa yang berkata, kalau kamu berjalan dalam sebuah jalan yang bernama besok, saudara jalan, nama jalannya apa? Besok. Kamu akan tiba pada sebuah kota yang namanya apa? Tidak pernah. Ayo bertobat, besok. Ayo pelayanan, besok. Ayo bantu orang, besok. Kalau jalanmu namanya besok, engkau akan tiba pada satu kota yang namanya tidak pernah. Dan ini yang menyebabkan banyak target hidup kita tidak tercapai, impian kita nggak tercapai. Kita hobi menunda. Tuhan tidak ingin kita menunda. Kalau saudara memang udah janji untuk pelayanan, kenapa nggak pelayanan? Mumpung masih Januari. Apa saudara tunda sampai kena stroke? Masuk rumah sakit. Selang di mana-mana. Napasnya satu, itu juga tut di layar. Tunggu tut. Baru begitu panggil pendeta, panggil Pak Yosia. Yang mana yang agak gemuk itu? Ntar. Panggil, doain, baru janji. Tuhan, kalau engkau sembuhkan saya, kata si orang yang kena stroke. Udah gak bisa apa-apa. Aku serahkan sisa-sisa hidupku. Tuhan dikasih sisa. Kenapa? Karena hobinya nunggu. Menunda. Kalau saudara masih sehat sekarang waktunya pelayanan. Amin saudaraku. Karena tidak selalu kita bisa pelayanan. Sekarang waktunya. Jadi jangan menunda. Orang diet juga sering menunda. Itu menunda. Saya pun sering. Saya kan sudah jelas salah satu resolusi saya menurunkan berat badan.
Masih banyak yang mencobai saya tuh jemaat. Oh kalau makan semua disodorin, ayo Pak. Aduh banyak, sekali ini aja Pak. Jadi kalau sampai saya gagal resolusi saya, itu salah satunya yang salah itu adalah jemaat. Udah orang mau kurus ditawarin terus. Ada banyak orang udah sekali ini aja, besok jangan, sekali ini aja, besok jangan. Maka ada quote soal diet, coba ditampilkan. Diet always start tomorrow. Tuh ada. Jadi besok, dietnya besok. Besoknya gimana? Iya besoknya lagi. Besoknya gimana? Besoknya lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita gagal. Ingat baik-baik ya, kegagalan kita seringkali terjadi karena apa? Karena penundaan. Kita harus bertobat dari suka menunda. Jadilah seperti Abraham, dapat perintah langsung jalan. Jadi hari ini yang suka menunda sadar, kenapa banyak resolusi, kenapa banyak impian, kenapa banyak target tidak tercapai? Karena kita menunda. Kalau saudara mau ketemu orang, jangan ditunda. Kalau kita udah doa nih ya, tiba-tiba ada nama-nama keluar, itu dari Tuhan. Cepat temuin, kayaknya malas nih, ini orang kayaknya keselin deh. Itu kalau sudah ada nama-nama keluar, saudara misalnya ketemu, beda. Anda tunda, beda lagi hasilnya. Jadi seringkali kita ini tidak mencapai target, bukan karena Tuhan gak tolong. Kitanya yang tidak mau untuk melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kita harus bertobat dari menunda. Yang setuju bilang, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Yang ketiga adalah time managing. Kita harus punya manajemen waktu. Kenapa? Karena waktu itu harus di-manage. Waktu itu harus diatur. Sebab kalau enggak, saudara akan kehabisan dan kehilangan banyak waktu dan hidup kita enggak ada kemajuan. Kita melihat ada orang yang kelihatannya sibuk kerja, tapi dia gak ada kemajuan, muter-muter aja. Dan dia buang waktu. Tapi ada orang, saudaraku ya, dengan waktu yang sama, dia bisa memimpin 10 perusahaan. 10 perusahaan dia di CEO, dia habis rapat ini, dia bisa rapat ini, bisa diatur. Udah gitu bisa kumpul sama keluarga, bisa jalan-jalan sama keluarga. Gila gak? 10 perusahaan dia pimpin, dia masih bisa kumpul sama istri dan anak. Dan gilanya lagi, dia masih bisa pelayanan di gereja, ikut rapat di gereja, ikut misi lagi. Wow, ada orang yang begitu produktif, ada orang yang sibuk carpe diem. You know, carpe diem. Karep-karepnya sendiri, muter-muter tapi gak ada hasil. Kalau disuruh pelayanan, aduh Pak, saya sibuk. Sibuknya kayak paling sibuk dan lebih sibuk dari presiden. Tapi hidupnya tidak produktif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak memanage waktunya. Orang-orang muda mungkin tidak begitu menghargai waktu. Tapi ketika saya menginjak umur 50 tahun, saya begitu menyadari harga dari waktu. Karena yang lain bisa diproduksi, tapi waktu gak bisa diproduksi. Hidup kita itu sangat terbatas. Waktu itu gak bisa disimpan, uang bisa disimpan, di deposito berbunga, tapi waktu gak bisa. Dan sudah waktu gak bisa disimpan, ketika kita boring, ada istilah bagaimana caranya kita membunuh waktu. Gila gak waktu dibunuh? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa melewatkan 5 jam ini. Ini waktu gak bisa diproduksi lagi, tapi dia mau cepat-cepat pergi. Saya aja dulu kalau di pesawat, saudara ya, apalagi pesawat ke Amerika, ke Eropa, belasan jam. Aduh, saya boring. Sehingga saya selalu berharap waktu segera berlalu. Tapi sekarang saya menyadari waktu yang paling boring di pesawat pun tidak akan pernah terulang sekali lagi dalam hidup saya. Betul nggak? Nggak akan pernah terulang. Jadi bagaimana bahkan ketika di pesawat kita menjadikan waktu kita produktif. Caranya gimana? Saya baca buku, saya bisa bikin khotbah, saya bisa cari ilustrasi, saya bisa belajar dari hasil research orang. Oh begini. Jadi turun dari pesawat tambah tua tapi tambah pinter saya. Ada orang turun dari pesawat nggak nambah apa-apa. Kenapa? Ini nggak ngapa-ngapain. Kapan ini? Tapi tambah tua dia.
Nah, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, perhatikan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Jadi hati yang bijaksana itu datang dari mana? Kalau kita menghitung hari kita. Bahwa kita nggak punya banyak waktu. Yang muda-muda yang kayaknya gagah, wah hebat. Itu cuma 10 tahun. Yang paling cantik, nggak lebih dari 10 tahun. Kerennya tuh berkembangnya tuh ya ketika 20, 21, 22, 25. Kalau sampai 30, udah menurun dia. Betul nggak? Semua orang itu punya waktu, hebatnya tuh ya sangat terbatas. Kalau kita mengerti hal itu dan kita memahami dalam banyak hal kita sangat terbatas waktunya, maka waktu begitu berharga. Saya sering kesel dalam hati nih. Ada orang-orang yang hobinya tuh telat. Sampai beberapa orang yang sering telat, tiap rapat telat, saya juluki Mr. Late. Karena late terus dia. Padahal kita punya value, NDC punya value adalah apa saudara? On time. Sampai akhirnya saya mulai menganalisa, jangan-jangan dia bukannya nggak menghargai saya. Atau nggak menghargai orang yang udah janjian sama dia. Jangan-jangan dia punya kesalahan dalam manajemen apa? Waktu. Orang tuh salah manajemen waktu. Contoh misalnya, bisa jadi dia maunya on time. Tapi dia ngitung mandinya salah. Karena di kamar mandi banyak hal terjadi. Dan saudara harus tahu. Makanya kalau saudara punya kamar mandi, apalagi kamar mandi yang besar-besar, jangan lupa beli jam dinding yang gede, taruh di depan itu. Kenapa? Sebab ketika saudara di kamar mandi atau banyak orang di kamar mandi, itu lupa lihat jam. Padahal di kamar mandi, saya udah masuk kamar mandi banyak orang-orang yang hebat lah. Itu banyak kamar mandi yang gede-gede, ada pohonnya. Ada pohon, tapi bukan pohon tinggi gitu, pohon-pohonan lah. Terus ada tempat duduknya enak, sofa di mejanya, ada koran, ada majalah. Saya bilang pantas kalau dia kamar mandi bisa berjam-jam. Kenapa? Rupanya ada orang yang punya hobi. Kalau baca koran itu bukan di ruangan lain. Tapi sukanya di kamar mandi. Saya nggak tahu apakah banyak pewahyuan baru waktu dia baca di kamar mandi. Tapi dia hobinya di kamar mandi. Ada orang yang kalau di kamar mandi itu bisa duduk berjam-jam. Di tempat spesial duduk itu. Sampai panas katanya. Ngapain? Dia pegang handphone. Dia buka Instagram. Dia scroll. Like, dia baca. Dia nggak tahu tiba-tiba jamnya sudah apa. Begitu nyadar, udah telat kan. Itu yang bikin dia telat. Ketemu saya. Ketemu saudara juga. Lihat, wih Ahok kawin lagi. Saya heran. Apa urusannya sama saudara? Mantan istrinya aja gak keberatan. Situ bukan mantan. Apa urusannya? Dia salah lah, dia benar. Kayak kita nih hakim. Soal orang menikah, urusan dia. Dan catat baik-baik. Ahok itu bukan pendeta. Dia itu politician. Setuju gak nih? Jadi gak usah ngurusin yang lain. Kita urus suami istri kita sendiri. Benar gak? Yang mau nikah terserah. Kita kembali ke pembahasan kita hari ini. Artinya apa? Saudara waktu baca saudara gak sadar. Jamnya itu. Makanya saudara masuk kamar mandi harus ada jam. Kenapa ada jam di situ? Supaya pendetanya lihat. Saya kurang 5 menit nih soalnya. Ada seorang manajer waktu. Rupanya di luar negeri ada pekerjaan namanya manajer waktu. Namanya Laura van der Kam. Apa yang dia lakukan? Dia disewa oleh orang-orang sibuk. Manajer waktu ini adalah orang yang menganalisa orang-orang sibuk. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk hal yang lain. Singkat cerita, dia disewa oleh seorang wanita yang super sibuk. Yang gak ada waktu untuk olahraga, gak ada waktu untuk jalan-jalan. Satu hari,
Si wanita karir yang super sibuk ini kena bencana, musibah. Heaternya itu rusak, pengaruh ke saluran ledengnya banjir, kena karpet dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia panggil tukang ledeng untuk benerin ledengnya, heaternya, karpetnya. Singkat cerita, Laura yang sebagai manajer waktunya itu ngitung berapa waktunya. Ternyata orang sibuk ini menghabiskan waktu 7 jam untuk panggil tukang ledeng, panggil tukang karpet, beresin semua. 7 jam. Waktu yang cukup lama. Besoknya Laura bertanya kepada orang sibuk ini yang sewa dia. Apakah kamu punya waktu? Saya mau jadwalkan. Untuk 1 jam saja dalam seminggu untuk berlatih kardio. Kalau berlatih kardio itu artinya treadmill atau jalan pagi. Dia bilang apa? Wanita super sibuk ini berkata apa? Saya tidak ada waktu 1 jam dalam seminggu untuk bisa berolahraga. Lalu Laura dengan tersenyum bilang begini, tapi aku mencatat, kamu bisa bereskan semua dan kamu mengambil waktu berapa jam tadi? 7 jam. Untuk membereskan semuanya itu. Intinya adalah bagaimana kita punya kemampuan mengatur waktu. Sehingga kita bisa produktif di tengah banyak kesibukan. Sekali lagi saya katakan ada orang yang kelihatannya begitu sibuk tapi nggak bikin apa-apa. Sibuk tapi nggak kemana-mana. Tapi ada orang-orang yang sangat produktif dalam 24 jam itu. Kita jadi bingung, kok dia masih punya banyak waktu ya? 24 jam telah membuat seseorang jadi presiden. Dan 24 jam telah membuat seseorang jadi tukang sapu. Sama-sama 24 jam. Satu jadi presiden, jadi tukang sapu. Di mana letak bedanya? Produktivitasnya. Manage waktu kita supaya kita ada waktu. Instagram kurangi. Kalau biasa 3 jam, 1 jam saja. 2 jam kita bikin yang lain. Amin saudara. Ngomongin orang 3 jam. Ngomongin Ahok 2 jam. Bertobat. Kita bereskan urusan kita sendiri. Supaya kita lebih punya banyak waktu. Saudara setuju Yesus sibuk? Yesus pribadi yang sangat sibuk. Kenapa? Begitu banyak orang mau ketemu Yesus. Orang minta didoakan, orang minta dikonseling, ngusir setan. Wah, sibuk banget. Tapi orang sesibuk Yesus, dia bisa punya waktu. Kenapa? Dia manage waktunya. Coba kita baca, ini ayat terakhir. Markus 1 ayat 35. Pemain musik bisa siapkan diri. Ini ayat terakhir, Markus 1 ayat 35. Firman Tuhan bilang apa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus kenapa punya waktu? Dia manage. Yang sepi orang gak cari dia pagi bangun. Dia berdoa. Makanya saya lihat orang-orang hebat itu bangunnya pagi. Orang makin hebat, makin produktif bangunnya pagi. Sebut, Bill Gates bangunnya pagi. Warren Buffett pagi. Mark Zuckerberg pagi. Yang baru cerai, Bezos. Jeff Bezos, pagi. Orang tuh kalau bangun pagi, hari terasa panjang. Dan orang-orang hebat yang sukses pagi. Ini udah gak ada kerjaan, lagi susah. Duit kurang, bangunnya siang. Bingung saya. Tapi berdoa, aku percaya mujizat. Mujizat dari mana? Allah tidak pernah mengirim mujizat bagi orang malas. Allah kirim mujizat orang yang mengerjakan bagiannya. Makanya khotbah saya bukan hanya doa mujizat. Tapi doa dan mujizat itu otomatis waktu kita mengerjakan bagian kita. Amin. Bikin prioritas. Jangan suka menunda. Dan yang ketiga, manage waktu saudara. Percayalah semua impian saudara akan terjadi tahun 2019. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.